Strategi pemerintah Aceh Tengah dalam menghadapi tantangan kenaikan pajak ekspor kopi Gayo hingga 35% ke Amerika Serikat. Kenaikan pajak ekspor kopi Gayo hingga 35% ke Amerika Serikat merupakan tantangan serius bagi pemerintah Aceh Tengah. Kopi Gayo merupakan komoditas utama daerah ini, dan kenaikan pajak tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Aceh Tengah perlu merumuskan strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk menghadapi tantangan ini. Strategi tersebut harus berfokus pada beberapa pilar utama. Pertama, diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan pada pasar Amerika Serikat merupakan kelemahan utama. Pemerintah Aceh Tengah perlu aktif mencari pasar alternatif di negara-negara lain, seperti negara-negara di Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah. Upaya ini meliputi promosi kopi Gayo di pameran internasional, menjalin kerjasama dengan importir di berbagai negara, dan membangun jaringan distribusi yang lebih luas. Pengembangan branding kopi Gayo yang kuat dan berfokus pada keunikan dan kualitasnya juga sangat penting. Kedua, peningkatan kualitas dan produktivitas. Meningkatkan kualitas dan produktivitas kopi Gayo akan meningkatkan daya saingnya di pasar internasional, bahkan dengan adanya kenaikan pajak. Strategi ini meliputi peningkatan teknologi pertanian. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani dalam menerapkan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan pupuk organik, teknik pemangkasan yang tepat, dan pengendalian hama terpadu. Peningkatan pasca panen. Pengolahan pasca panen yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas kopi. Pemerintah perlu membangun infrastruktur pengolahan kopi yang memadai dan memberikan pelatihan kepada petani dalam teknik pengolahan yang tepat, termasuk pengeringan, sortasi, dan grading. Sertifikasi dan standarisasi. Mendapatkan sertifikasi organik atau sertifikasi kualitas lainnya akan meningkatkan nilai jual kopi Gayo dan memperkuat daya saingnya di pasar internasional. Ketiga, pengembangan produk turunan kopi. Diversifikasi produk dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor biji kopi mentah. Pemerintah dapat mendorong pengembangan produk turunan kopi, seperti kopi instan, kopi bubuk kemasan, dan berbagai produk olahan kopi lainnya. Hal ini akan menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani. Keempat, pemberdayaan petani. Pemerintah perlu memberdayakan petani kopi Gayo melalui akses permodalan. Memudahkan akses petani terhadap permodalan melalui program kredit usaha rakyat atau skema pembiayaan lainnya. Asuransi pertanian memberikan jaminan perlindungan bagi petani dari risiko gagal panen. Kemitraan usaha. Membangun kemitraan antara petani dengan eksportir atau perusahaan pengolahan kopi untuk menjamin harga jual yang adil dan berkelanjutan. Kelima, advokasi dan negosiasi. Pemerintah Aceh Tengah perlu berperan aktif dalam advokasi dan negosiasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Amerika Serikat untuk mencari solusi yang lebih menguntungkan bagi petani kopi Gayo. Hal ini dapat meliputi upaya untuk mengurangi tarif pajak ekspor atau mencari perjanjian perdagangan yang lebih menguntungkan. Implementasi strategi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, petani, eksportir, dan lembaga terkait. Evaluasi dan monitoring secara berkala juga penting untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan strategi yang tepat dan komprehensif, pemerintah Aceh Tengah dapat menghadapi tantangan kenaikan pajak ekspor kopi Gayo dan memastikan keberlanjutan sektor kopi di daerah ini.